Video amatir berdurasi 2 menit, terlihat pohon dan rumah warga terbawa arus lumpur. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Sigi, dekat perbatasan Palu akibat gempa 7,4 skala Richter. Kemudian saya menyelamatkan diri keluar. Kemari itu lumpur, campur tanah setinggi pohon kelapa. Sebentar, teman-teman udah tahu belum apa itu likuifaksi? Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Putinda Cahyani dengan NIM 2020-73020. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai likuifaksi. Silakan disimak. Nah, yang pertama yang harus teman-teman ketahui yaitu apa sih itu likuifaksi? Likuifaksi atau pencairan tanah merupakan fenomena di mana tanah menjadi jenuh sehingga kehilangan kekakuan serta kekuatan akibat adanya tegangan. Misalnya gempa bumi yang dapat menyebabkan sifat tanah yang awalnya padat berubah menjadi cair atau lumpur akibat peningkatan tekanan air pori. Likuifaksi ini biasanya terjadi pada tanah yang mengandung banyak air, yang kemudian terdampak oleh gelombang sismik saat terjadinya gempa. Selanjutnya ada faktor penyebab suatu tempat berpotensi terjadi likuifaksi. Yang pertama yaitu dominannya tanah berbutir kasar atau granular soils. Kenapa? Karena tanah berbutir kasar memiliki kohesi dan kekokohan yang rendah. Tanah ini meliputi pasir, kerikil, dan juga lanau. Faktor yang kedua yaitu umur lapisan tanah yang masih muda. Hal ini dikarenakan lapisan tanah yang masih muda memiliki kekokohan yang masih rendah apabila dibandingkan dengan tanah yang sudah berumur. Faktor yang ketiga ada jenuh air atau muka air tinggi. Hal ini terjadi karena air yang berada pada rongga antar butiran tanah dapat menimbulkan kenaikan tekanan hidrostatik yang tinggi di suatu lapisan tanah dan menandakan kawasan tersebut rawan likuifaksi. Dan yang terakhir atau faktor yang keempat yaitu gempa dengan skala magnitud lebih dari 6 skala Richter. Umumnya dengan skala magnitud lebih dari 6, gempa bumi dapat memicu likuifaksi karena saat terjadi gempa, bumi bergetar dan saat daerah dengan jenis pasir lepas dan jenuh air mengalami getaran, air yang mengisi pori-pori antar partikel pasir akan berusaha menekan ke segala arah dan mendorong partikel-partikel pasir menjadi lebih renggang sehingga gaya kontak antar partikel-partikel pasir menjadi menghilang. Hal inilah yang akan kita lihat sebagai pencairan tanah atau likuifaksi. Lanjut di terjadinya proses likuifaksi. Secara singkat, pada saat gempa, terjadi juga tegangan dari bawah yang membuat air mendesak ke atas dan mengisi rongga pori tanah. Hal ini menyebabkan tanah kehilangan kekuatan untuk menopang beban dan terjadilah penurunan tanah dan tanah berubah menjadi lumpur akibat peningkatan tekanan air pori. Nah teman-teman, kira-kira apa yang terjadi pasca proses likuifaksi? Setelah terjadinya proses likuifaksi ini, tanah yang terdampak akan mengalami kegagalan, yang artinya daya atau kemampuan tanah dalam menopang beban di atasnya menjadi berkurang, atau bisa dikatakan tanah tersebut berubah menjadi lumpur, dan hal ini sangat berisiko untuk menenggelamkan benda ataupun bangunan yang berada di atas tanah tersebut, sehingga likuifaksi ini dapat menimbulkan kerugian material yang sangat besar. Nah, setelah mengetahui dampak dari likuifaksi, ada langkah identifikasi awal yang dapat kita lakukan untuk mengenali kawasan-kawasan yang akan terlikuifaksi atau yang berpotensi terlikuifaksi. Sekiranya kita dapat menghindari kawasan-kawasan tersebut. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu evaluasi kondisi geologi. Evaluasi ini berguna untuk mengenali sifat fisik dari material pembentuk lapisan tanah dan juga umur dari tanah tersebut. Setelah dilakukan evaluasi kondisi geologi, yang kedua ada evaluasi kondisi kegempaan. Likuifaksi ini hanya terjadi ketika energi dan durasi gempa yang muncul cukup untuk memicunya. Besar energi dan durasi ini menjadi batas ambang dengan kemampuan lapisan tanah untuk meredamnya. Langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga yang dapat teman-teman lakukan yaitu evaluasi kondisi muka air tanah. Kondisi lapisan tanah yang jenuh air atau akan jenuh air ketika terinduksi gelombang gempa menunjukkan kerentanan yang sangat tinggi untuk terlikuifaksi. Dalam catatan sejarah menunjukkan bahwa 90% likuifaksi terjadi pada kawasan dengan muka air tanah yang kurang dari 10 meter. Yang dapat saya simpulkan bahwa likuifaksi ini merupakan hilangnya struktur tanah akibat kehilangan kemampuan atau kekuatan untuk menopang tegangan. Kehilangan kekuatan tanah ini dapat disebabkan oleh tegangan dari bawah akibat gelombang sismik yang membuat tekanan air pori sangat meningkat pada beberapa jenis tanah tertentu.
sehingga tanah mengalami penurunan dan perubahan tekstur yang awalnya padat berubah menjadi lumpur. Perubahan kondisi tanah ini dapat menenggelamkan benda atau bangunan yang berada di atasnya. Maka apabila likuifaksi ini terjadi, dapat membuat kerugian material yang sangat besar. Sekian penjelasan dari saya. Kiranya penjelasan tadi dapat menambah wawasan teman-teman mengenai apa itu likuifaksi. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.